ini adalah jurus 5T bagaimana lunas amanah atau hutang piutang. Ya, semua atas kuasa izin ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang sebenarnya sudah mampu, sudah ada uang, ya, sudah ada duit ya untuk bisa cicil hutangnya atau bayar lunas hutangnya, tetapi tidak melakukan hal itu. Nauzubillah, ya. Maka kita berdoa ikhtiar lahir batin, ya, dengan jurus 5T ini bisa diaplikasikan, lunas amanah hutang piutang, hidup menjadi lebih kaya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, sejahtera, mulia, dan bisa maksimal memberi manfaat kepada banyak orang. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatah, ya Alim, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rezekinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya senantiasa semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, sejahtera dan mulia, dan maksimal, ya, memberi manfaat untuk banyak orang bahkan makhluk lainnya, ya. Dan senantiasa terjaga selalu vibrasi syukur makmur berlimpahnya, sehingga apa yang menjadi harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian hadir dalam hidup panjenengan semua, ya, dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi Bapak Ibu, tanpa bermaksud menggurui, ngajari atau komentar, tidak. Hanya berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada yuk abaikan saja, nggih. Baik, saya beri judul ini jurus 5T, ya, lunas amanah atau hutang piutang. Nah, Bapak Ibu, jadi 5T ini saya langsung saja ya. Nah, 5T yang pertama adalah tobat. Ya. Hidup susah, banyak uang, rezeki seret, yo pastinya karena dosa Bapak Ibu, ya. Kayak kita punya cara berpikir yang keliru, menzolimi pikiran dengan pikiran-pikiran uang susah, cari duit susah, cari kerja susah, ya. Dan berbagai perspektif yang jelek tentang uang itu juga bagian dari dosa loh, ya. Jadi segala sesuatu, ya, perubahan menjadi lebih baik itu tobat. Ya, maka kalau di metode MKS atau mekanisme kuantum sukses otomatis, ya, di langkah pertama juga tobat, ya. Nah, ini secara garis besarnya saja ya jurus 5T ini. Tobat, ya, tobat. Ada 4 variabel sebenarnya, tapi saya tidak jelaskan di sini. Yang penting secara garis besar panjenengan bisa pahami. Oke, tobat. Ya, kalau ngomong utang termasuk tobat dari gali lubang tutup lubang, tobat. Ya, tobat dari rasa malas kerja, malas mulai usaha, itu juga bagian dari tobat. Yang kedua adalah terima. Nah, terima kondisinya saat ini sedang dikejar utang, banyak utang, diterima dulu, ya, dengan berbagai emosinya, emosi negatif, ya, diterima aja dulu. Jadi gini, hidup yang saat ini sedang tidak baik saja, ya, ojo dilawan, diterima aja dulu, ya. Semua pasti ada hikmahnya, semua pasti ada ibrahnya, ada pelajarannya, ya. Metode atau cara menerima, ya, emosi, kemudian melepaskan emosi yang negatif, menggantinya dengan emosi yang lebih positif, itu juga memang sebenarnya ada. Nah, tapi di sini saya kasih garis besarnya saja, ya. Taubatan nasuha, yang kemudian terima, ya. Yang kedua adalah terima, ojo dilawan kondisinya, terima, rilo. Oke. Kemudian apa? Yang ketiga adalah tenang, ya, tenang, ya. Tenang, rezeki datang, ojo gemerungsung, ojo terlalu mendramatisir kehidupan, ya. Belajar ilmu jeda, belajar berpikir netral, ya. Ojo semua informasi, data, fakta langsung dibumbui dengan emosi negatif, ya. Jadi tenang, ya, lapang hati, lapang rezeki. Dengan tenang rezeki datang. Kalau mengeluh, menyalahkan keadaan malah ke orang lain, mah hidup tambah beluh, ya. Tekniknya ada, metodenya ada, di MKSO kita ajarkan ini, ya, semuanya dari pengalaman pribadi juga pengalaman rekan-rekan yang lain, ya.
Apa itu tadi yang 3? Ya, yang pertama adalah tobat, ya, yang kedua adalah terima, yang ketiga adalah tenang. Ya, poin besarnya di sini adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jiwa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pasti tenang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oke. Kemudian apa lagi? Yang keempat adalah tawakal, Bapak Ibu ya. Ya, jadi tawakal ini saya taruh di depan ini ya. Ya, sebelum tayang kelima nanti. Ya, tawakal. Ya. Setelah kita ya berusaha, dan nanti kita juga di kelima kan kita kan berusaha nih. Kalau gini, saya langsung aja ke yang 5. Ke yang 5 ini adalah tambah penghasilan ya. Tambah penghasilan ya, terus tambah penghasilan TTT itu. Ya. Tapi tawakalnya ini dipasang di depan Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu? Agar panjenengan tidak melekat pada masalah, tidak melekat pada proses, tidak melekat pada hasil. Kemelekatan adalah sumber penghasilan. Jenengan menemukan sebuah cara dengan bekerja atau berdagang, tapi emosional di situ, ya, melekat di situ. Maka dengan melekat di situ, rezeki yang lain akan tertutup nanti. Ya, jadi jangan melekat. Ya, kemelekatan atau keterikatan adalah sumber penderitaan. Oleh sebab itu, tawakal di depan. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu kersane Gusti Allah Ta'ala. Allah itu dalang, kita itu wayang. Ya, dari depan kita sudah, dari awal itu kita sudah pasang tawakal bahwa apapun terjadi hasilnya itu yang terbaik untukku. Ya, dalam bahasa sederhana begini, kerjakan bagian kita maka Tuhan nanti akan mengerjakan bagiannya. Yang bikin orang stres, yang melekat adalah orang itu melakukan pekerjaannya Tuhan. Ya, kerjakan bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Ya, nah itu, maka tawakal dipasang depan. Kemudian yang kelima tadi adalah tambah terus penghasilan TTT. Nah, sebenarnya ini ada korelasinya dengan tenang ya. Dengan tenang begini, kalau mau penghasilannya nambah atau di dunia di luar diri kita terus bertumbuh, dalam hal ini uang, maka di dalamnya juga harus bertumbuh. Kan dalilnya jelas tuh, Allah tidak akan merubah nasib orang kalau orang itu tidak merubah apa yang di dalam dirinya. Yang kemudian saya terjemahkan ada 4 ya. Jadi mindsetnya, skillnya, vibrasinya, dan spiritualitasnya. Terus ditambah, di-upgrade. Ya, belajar keahlian baru, belajar cara berpikir yang baik, yang benar, yang membangun ya. Kemudian menjaga perasaan syukur makmur berlimpah, cuma menggerutu terus ya, ngeresulo terus, itu malah rezeki makin jauh ya, seperti itu. Dijaga vibrasinya, spiritualitasnya, hubungan dengan Tuhan juga dibangun yang baik ya. Terutama intinya sholatnya. Ya, kan janji Allah itu bahwa lek sholatnya diperbaiki pasti kehidupannya juga membaik Bapak Ibu. Nggih. Nah, saya rasa itu saja 5T bagaimana lunas amanah. Sebenarnya di level energi, vibrasi, frekuensi ya, kuantum, kita itu fokusnya pada keberlimpahan. Nah, kalau fokus hutang malah jadi nanti nambah hutang Bapak Ibu. Fokusnya adalah berlimpah, kaya, makmur, banyak uang, banyak duit. Ya, perasaan yang dimuncul adalah makmur, syukur, berlimpah, banyak uang, banyak duit, bukan kekurangan, bukan merasa tidak bisa, merasa miskin, merasa tidak mau. Ini vibrasi jelek. Ingat bahwa alam semesta itu ya, sunatullah ya, hukum alam ini ya, itu hanya berkomunikasi secara frekuensi, vibrasi. Ya, jangan berdoa minta lunas hutang tapi di batinnya piye caranya yo? Merasa gundah gulana, cemas, was-was, tidak mengkosongkan diri dari emosi negatif itu, ya ini yang terpancar ke semesta. Nah, harapannya apa Bapak Ibu? Mengaplikasikan jurus 5T ini betul-betul di level kuantum, frekuensi vibrasinya itu adalah pancaran penuh syukur makmur berlimpah. Yakin dan percaya, insya Allah kurang dari 40 hari ya, hidup berubah total, amanah beres ya, berubah menjadi lebih kaya, makmur, berlimpah, banyak uang, banyak duit, banyak sejahtera, mulia, dan ingat, jadilah saluran berkat bagi banyak orang. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.